Assalamualaikum ya Asdiqoil Karim. Sebelum kita mulai, mari tuliskan sholawat di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian bisa mendapatkan manfaat dari kisah penuh inspirasi ini. Sahabat, kisahnya kali ini kita akan mengantarkan kalian pada sebuah kisah yang tidak biasa, di mana seorang juragan sawah yang kehilangan putri sematawayangnya dengan cara yang mengejutkan. Ternyata itu berawal dari sebuah kejadian yang tak terduga. Mari kita simak bersama kisah lengkapnya. Di sebuah desa kecil yang sunyi, tersembunyi di antara hamparan sawah yang luas dan sunyi, tinggal seorang petani kaya bernama Pak Darto. Ia bukan petani biasa. Ia adalah juragan tanah, penguasa lahan, pemilik panen, tapi kejayaan itu dibangun di atas darah, di atas tulang-tulang kecil yang pernah ia injak dengan tangannya sendiri. Ini bukan kisah cinta, bukan pula tentang ladang dan hasil panen. Ini adalah cerita tentang balas dendam dari dunia bawah tanah, tentang malam ketika seorang gadis dinikahi oleh Raja Siluman Tikus, dan semuanya berawal dari ladang yang terkutuk. Semua orang mengenal Pak Darto. Hartanya banyak, sawahnya luas. Ia bahkan tak pernah membeli beras, karena berasnya sendiri lebih harum dari milik siapapun di desa. Tapi satu hal yang membuatnya ditakuti adalah caranya memperlakukan hama. Musim kemarau tahun itu, tikus menyerbu seluruh ladang. Padi yang menguning habis dirusak. Petani lain pasrah, tapi Pak Darto marah. Ia berkata, "Akan kubasmi semua tikus ini sampai tak tersisa satu pun." Ia bukan hanya bicara, ia bertindak dengan cangkul, sabit, bahkan tangannya sendiri. Dalam 2 minggu, lebih dari 20.000 tikus ia bantai. Darah tikus membasahi tanah. Bangkai terbakar di pematang. Sawahnya berubah menjadi ladang pembantaian. Warga desa menyebutnya ladang penyembelihan. Bulan berganti, hama lenyap, panen kembali datang, dan kabar baik menyusul. Putri sematawayangnya, Sari, akan menikah. Gadis itu cantik, lembut, perawan satu-satunya di keluarga. Calon suaminya ramah, lelaki tampan, kulit bersih, senyum menawan, katanya pengusaha dari kota. Tapi tak ada yang tahu siapa keluarganya. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Tapi Sari mencintainya, dan Pak Darto terlalu senang untuk bertanya lebih jauh. Pernikahan digelar megah. Semua desa hadir. Namun, satu hal aneh. Tak satu pun keluarga dari pihak Rama hadir. Ketika ditanya, Rama hanya berkata, "Ayah ibuku sudah wafat. Aku sendirian, tapi cinta kami lengkap." Dan malam itu adalah malam pengantin mereka. Tengah malam, rumah besar itu senyap. Tapi, tiba-tiba, dari kamar pengantin, terdengar jeritan panjang. Ibunya terbangun, ingin memeriksa. Tapi Pak Darto menahan. Sudahlah, itu biasa. Malam pertama, pagi, datang, siang tiba. Tapi kamar itu tetap tertutup. Tak ada suara, tak ada sahutan, tak ada gerakan. Hingga sore, Pak Darto mendobrak pintu kamar putrinya. Dan di sana, ia melihat neraka. Di atas ranjang, tubuh Sari telah hancur. Daging tercabik, darah di mana-mana. Matanya kosong, lidahnya terputus. Dan yang tersisa hanyalah tulang belulang. Rama lenyap. Tak ada jejak, tak ada baju, tak ada rambut, seolah ia tak pernah ada. Polisi datang. Penyelidikan dilakukan. KTP Rama palsu. Alamat fiktif, data digital kosong. Rama tidak pernah tercatat dimanapun. Bahkan foto pernikahan,
Wajahnya buram, seolah ditolak oleh kamera. Warga mulai berbisik, itu bukan manusia. Dan Pak Darto mulai kehilangan akal sehatnya. Ia datang ke Kiai Masum, ulama sepuh yang dikenal mampu melihat yang tak terlihat. Sang Kiai membaca ayat, menyiram air kendi, dan berbisik, "Kau telah membantai anak-anaknya." Pak Darto bingung. Kiai Masum menatap dalam. "Yang kau bunuh di sawah dulu, bukan sekadar hama. Mereka adalah anak-anak dari Raja Siluman Tikus. Dan Rama adalah dia, anak raja. Ia datang bukan untuk menikah, tapi untuk membalas. Satu nyawa dibayar dengan satu nyawa." Seminggu berlalu, sebulan lewat. Ladang Pak Darto kering, benih tak tumbuh, padi membusuk, tikus-tikus kembali datang. Tapi bukan untuk makan padi. Mereka hanya berdiri, menatap rumah Pak Darto dalam diam. Orang-orang melihatnya duduk di beranda tiap malam, menatap ladang kosong. Kadang ia berbicara sendiri, "Sari, maafkan Bapak." Suatu malam, Pak Darto menghilang. Warga masuk ke rumahnya. Semua kosong. Hanya ada satu hal aneh. Sebuah lubang besar menganga di tengah lantai kamarnya. Dalam, gelap, dan berbau amis. Di samping lubang itu, ada tulisan dari darah. 1 sudah dibayar, sisanya masih 70.000. Dan sejak malam itu, tikus-tikus semakin berani. Mereka tidak lari dari manusia. Mereka datang, berbaris, seperti tentara. Di malam-malam tertentu, orang masih melihat bayangan wanita berlumuran darah berjalan di pematang. Dan suara dari dalam rumah kosong Pak Darto. Jeritan, tangis, cekikikan, tikus. Karena raja itu belum selesai, dan perang baru saja dimulai.